Wilayah Laut Banten termasuk salah satu jalur laut potensial. Selain sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, Selat Sunda menjadi jalur lalu lintas yang dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, pemantauan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Banten dengan intens dilakukan Ditpolairut Polda Banten. Iya, si Patwal Airut atau Seksi Patroli dan Pengawalan Perairan dan Udara yang dikomandoi AKP Roni Effendi siap bergerak. Kita hari ini akan melaksanakan patroli perairan, yaitu dengan sasaran pemeriksaan kapal. Kami dapat informasi dari si Intel Air bahwa ada kapal tugboat yang diduga melakukan pelanggaran. Nanti kita akan periksa ada cara bertindaknya, yaitu yang pertama, setelah kita naik, kita pastikan keselamatan kita. Setelah itu memberikan salam kepada nahkoda, terus sampaikan identitas kita. Selanjutnya sampaikan maksud kita. Tak hanya memberi pertolongan dan penyelamatan di wilayah perairan, tim si Patwal Airut juga bertugas melaksanakan patroli. Dengan menggunakan kapal polisi 2014, anggota melakukan persiapan keberangkatan. Cek air, pendingin lancar. Brigadir Randy Pradeta menyiapkan kenavigasian kapal untuk kepentingan keselamatan pelayaran. Dengan menggunakan Electric Chart Display Identification System yang berfungsi sebagai radar, echo sounder, peta elektronik, dan GPS. Sementara, Bribka Nurul Falah selaku dan kapal polisi memantau situasi perairan. Sasaran pertama tertuju pada tugboat atau kapal tunda yang berada di perairan Ciwandan. Berdasarkan informasi dari seksi Intel Air, diduga ada pelanggaran terhadap kapal tugboat Aquarius. Tango Bravo Aquarius. AKP Roni Effendi selaku Kasih Patwal Airut Ditpolairut Polda Banten menginstruksikan anggota untuk mengecek posisi kapal melalui radar dan peta elektronik. Kapal mengarah ke haluan 40 derajat perairan Ciwandan. Dengan menggunakan alat komunikasi radio, AKP Roni mencoba menghubungi pihak tugboat. Tango Bravo Aquarius 1609, kapal polisi 2014 panggil, selamat siang. Tango Bravo Aquarius 1609, kapal polisi 2014 panggil, selamat siang. Setelah beberapa kali panggilan di channel 16 tetap tak ada jawaban. Padahal kapal yang berlayar wajib melaksanakan jaga dengar pada channel ini. Baik, Pem, ini kayaknya tidak ada itu dari mereka. Mungkin patut kita curigai. Jadi kita tetap ke sasaran, yaitu tugboat Aquarius. Bribka Nurul Falah mengarahkan kapal menuju sasaran pertama. AKP Roni dan anggota menyambangi kapal tugboat lalu meminta izin untuk pemeriksaan. Saya AKP Roni kan dari kapal polisi Ditpolairut Polda Banten. Kami akan melakukan pemeriksaan di kapal tugboat ini. Silakan Bapak. Dokumennya, Kat? Tolong siapkan ya dokumen kita. Ini surat perintah kami. Kapal sebelah. Saya baca dulu Pak ya. Oke, monggo. AKP Roni menunjukkan surat perintah tugas sesuai dengan prosedur. Kapten kapal mengecek surat perintah tugas lalu menunjukkan kelengkapan dokumen yang dimiliki.
Anggota memeriksa dokumen kapal yang berlayar dari Palembang ini, mulai dari dokumen kru, dokumen kapal seperti surat persetujuan berlayar, sertifikat keselamatan kapal, dan dokumen muatan. Pemeriksaan kapal dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyelundupan barang ilegal seperti minuman keras atau narkotika. Setelah dicek, tidak ditemukan adanya pelanggaran dan indikasi mencurigakan dari kapal yang menarik muatan batu bara ini. Jadi tolong nanti diaktifkan juga Gap di channel 16 selain channel 17. Karena channel 16 itu kan channel umum kan, jadi siapa bisa masuk ke situ kan. Oke, siap. Tak lupa, AKP Roni memberi edukasi tentang pandemi COVID-19, mendukung program pemerintah dengan mengingatkan kapten kapal dan kru agar segera divaksin. AKP Roni menginstruksikan kapten kapal segera berkoordinasi dengan instansi terkait, yaitu kesehatan pelabuhan. Silakan menghubungi agen, ya kan ya. Nanti agen akan memfasilitasi untuk menghubungi kesehatan pelabuhan. Karena di perairan Banten ini semua ada program untuk mendukung program pemerintah, yaitu vaksinasi ship to ship. Baik, terima kasih Cap. Setelah kami periksa, jadi surat-suratnya sudah lengkap semua. Cuman kami sebagai anggota kepolisian juga mohon maaf atas pelaksanaan kegiatan ini karena sudah mengganggu aktivitas kapten dan rekan-rekan semuanya. Yang kedua, tetap jaga protokol kesehatan. Siap. Terima kasih sarannya Bapak. Ya. Selesai melaksanakan kegiatan pemeriksaan tugboat, tidak ditemukan pelanggaran, kita akan melanjutkan kegiatan pemeriksaan tugboat yang lainnya atau kapal yang lainnya. Tim Sipatwal Airut Ditpol Airut Polda Banten bertolak mengarahkan haluan ke 220 derajat di perairan Ciwandan. Tango Bravo TTB 2005, kapal polisi 2014 panggil. Selamat sore. Ya Pak, silakan masuk Pak. TTB 2005 terima. Operator, siapa ini? TTB 2005. Oke, Cap, mohon izin. Kami dari kapal polisi 2014 rencana akan memeriksa kapal Cap. Di mobil Pak, ditunggu kedatangannya Pak, silakan diperiksa. Terima kasih Cap, tetap standby di 16. Selamat sore. Kembali kasih, standby 16. Selamat sore. Setelah melakukan komunikasi dengan kapten kapal, AKP Roni dan anggota menuju sasaran kedua, yakni tugboat yang membawa muatan pasir. Selamat siang Cap. Dari Pol Airut Banten, mohon maaf ini saya mau mengadakan pemeriksaan kapal. Mungkin bisa diajukan ya? AKP Roni meminta kapten kapal menunjukkan kelengkapan dokumen. Ini dari mana, Cap? Ya. Dari mana ini? Dari Marunda. Marunda, bawa ABK 9 orang dengan ini ya? Dengan siapa? Dengan nakoda ya? Muatan batu bara ya? Rencana mau tolak? Tolak ke Tarjun. Oh, Tarjun ya. Ini daftar rilisnya. Berarti 10 ya? Sasaran pemeriksaan kapal tertuju pada dokumen crew list, surat persetujuan berlayar, surat daftar muatan, dan sertifikat keselamatan kapal. Sesuai dengan pasal 219 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syah Bandar. Untuk sertifikat-sertifikat yang lainnya? Ya, semua. Sertifikat keselamatan, Semua di oil record book gitu. ada jurnal aja. Ya coba jurnal nggak apa. Pengecekan jurnal juga dilakukan.
Namun saat diperiksa, masih ditemukan jurnal harian yang kosong. Jadi tolong Cap, setiap aktivitas silakan dimasukkan ke jurnal. Takutnya nanti jika terjadi sesuatu, ini jurnal ini yang akan berbicara. Jadi ini termasuk pelanggaran, ya kan ya. Kami hanya menghimbau agar Cap langsung mengarahkan kepada mualimnya, mualim jaga atau ABK yang jaga, untuk mengisi secara disiplin dan benar. Sehingga jika terjadi sesuatu dengan kapal ini, jurnal inilah yang akan berbicara. Ya. Jadi jangan sampai kosong, Cap. AKP Roni menemukan adanya pelanggaran berupa pengisian jurnal kapal. Iya, jurnal menjadi bagian penting dalam proses olah gerak maupun navigasi dalam sebuah kapal. Jurnal kapal wajib terisi sesuai dengan aktivitas kapal. Pemeriksaan menyasar pada alat keselamatan kapal yang wajib ada. Brigadir Bahrudin mengeceknya satu persatu. Ini radio masih aktif ya guys? Selalu ada standby ya guys? GPS gimana? Aktif? Kita jalan, kita ambil. Ini penting buat pelayan. AKP Roni juga memeriksa alat berupa Emergency Position Indicating Radio Beacon, mencocokkan nomor call sign yang tertera pada alat dan kapal. Karena inilah satu-satunya nyawa kita di laut jika terjadi itu Cap, darurat. Setelah dicek, nomor call sign yang tertera sama. Emergency Position Indicating Radio Beacon berfungsi sebagai pengirim sinyal dalam bentuk call sign jika kapal dalam keadaan darurat. Sehingga sinyal akan diterima oleh radar kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi terjadinya darurat kapal tenggelam. Jadi ini IPEP yaitu digunakan jika terjadi kedaruratan di atas kapal. Contohnya kapal itu tenggelam, cara penggunaannya bisa otomatis dibiarkan begini, dia akan memancarkan sinyal jika terendam oleh air, atau manual ditarik dilempar ke laut. Alat lain yang tak kalah penting adalah Search and Rescue Transponder dengan fungsi yang sama, yaitu untuk mengirim sinyal jika dalam keadaan darurat. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya sudah mengganggu waktunya, Cap. Ya, nggak apa-apa. Sekali lagi, satu lagi pesan saya, tetap jaga protokol kesehatan. Tim melanjutkan patroli wilayah, memantau aktivitas di perairan Banten menjadi kegiatan rutin guna memberi rasa aman di wilayah hukum Ditpolairut Polda Banten. Tim Satres Narkoba Polrestabes Semarang kali ini akan bergerak menindaklanjuti informasi masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu di daerah Semarang Timur. Saatnya bergerak mengejar target yang terpantau ada di kawasan Bugangan, Kecamatan Semarang Timur. AKP Foni mendapatkan informasi ada seorang pengendara motor yang gerak-geriknya mencurigakan. Halo. Aku mantau, terlihat sasaran terlihat di seberang jalan yang tadi. Seberangnya, saya di depannya. Setelah cukup lama melakukan pengintaian di lokasi, tiba-tiba seorang pengendara muncul. Ciri-cirinya sama dengan target yang diduga sebagai pengedar narkoba. Kepastian tentang target operasi membuat pergerakan penangkapan berlangsung cepat. Tim Satres Narkoba tak ingin kecolongan dengan lolosnya pelaku. Hajar sih. Terus hajar, saiki, hajar. Yuk. Santai Mas. Udah. Santai dulu, tenang dulu.
Oh, kesini. Aduh, Pak, udah lama. Pria ini mengaku sedang menunggu temannya. Tak percaya begitu saja dengan perkataannya, anggota tetap mencari barang bukti. Kooperatif. Belakang ada belakang. Yang benar kamu. Yang benar Kamu kamu. kooperatif, kamu yang benar udah ini kita bantu. Ini apa ini? Ini apa ini? Hah? Tanya, Mas.